Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini kartu sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Sagittarius ya dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif tentunya teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Hanged Man di sini. The Hanged Man muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Sagittarius. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. The Hanged Man sebagai energi pembuka ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, yang menjelaskan tentang adanya sebuah energi yang dimana memang dapat aku akui di sini, teman-teman. Ya, kamu sudah banyak banget berjuang dan berkorban, oke? Berjuang dan berkorban untuk apa tentu? Ya, untuk hidup lebih baik pastinya ya, teman-teman. Demi bisa mencapai suatu tujuan, ya, demi ya beberapa hal yang mungkin selama ini menjadi target-target kamu, terutama di bulan Januari tahun 2025 ini pastinya. Nah, lalu pertanyaannya adalah apakah apa yang sudah kamu lakukan selama ini, khususnya di bulan Januari ini, teman-teman, ya, dampaknya bakal kamu lihat gitu sih, ataupun ada hasil yang positif nantinya gitu. Jangan sampai ini memang perjuangan dan pengorbanan yang sudah kamu lakukan di sini berakhir dengan sia-sia, mungkin seperti itu ya. Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya deh teman-teman. Oke. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Six of Pentacles. 6 koin muncul ya, teman-teman hadir. Jadi, dari kartu kedua ini sebenarnya sangat menggambarkan sih, teman-teman ya, tentang sebuah energi yang memang ya sangat istimewa. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena dari kartu kedua ini terlihat dong ya, secara visualisasi bakal ada sebuah keseimbangan. Itu yang pertama sekali. Kemudian apa? Selain adanya sebuah keseimbangan, aku juga melihat ada sebuah kelimpahan materi rezeki, kekayaan, oke, pencapaian, teman-teman. Jadi dari apa yang aku lihat pada kartu kedua ini cukup menjawab pertanyaan kamu. Ya, pada kartu pertama. Artinya perjuangan dan pengorbanan yang kamu lakukan, ya berpotensi nggak bakal sia-sia gitu sih. Ya, berpotensi nih teman-teman. Berpotensi nggak bakal sia-sia karena akan berdampak ya, ataupun akan sesuai dengan uh, keinginan kamu gitu ya teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya The Tower. Nah, The Tower muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan mengenai tentang sebuah energi ataupun mengenai tentang kehidupan kamu ya. Tentu gimana ya? Ya siapapun orangnya kalau sudah banyak berkorban, berjuang ya, berkorban materi, keuangan ya seperti itu teman-teman. Kemudian waktu, tenaga, tentu memang inginnya ya hasil yang positif. Tetapi terkadang namanya kehidupan tidak dapat dipungkiri teman-teman. Ya, tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena melihat dari energi kartu ketiga ini, dapat aku akui pula banyak yang tidak suka terhadap kehidupan kamu dan selalu berusaha untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu. Ya, jadi
memang ini menjadi sebuah tantangan-tantangan tersendiri di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Karena orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu, mereka seolah-olah itu melakukan segala hal, ya, menghalalkan segala cara, gitu ya, untuk bagaimana bisa membuat kehidupan kamu benar-benar hancur berantakan, teman-teman. Nah, ini juga tantangan yang memang harus kamu bisa hadapi. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang toksik, teman-teman? Sebenarnya sih untuk menghadapi orang-orang yang toksik tidak perlu kamu meladeni mereka, ya. Tetapi kamu cenderung di sini harus lebih sabar, oke? Teman-teman. Ya kalau mereka menggunakan black magic ataupun guna-gunanya untuk menutup jalan kerezekian kamu, ya tentu kamu harus antisipasinya, kamu harus lebih dekat terhadap Tuhan masing-masing dong, teman-teman. Itu saja sih. Ya, ketika mereka memfitnah, menghina dan lain sebagainya, ya sudah sabar. Ya, karena nanti sebuah kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya. Kenapa? Ketika kamu berhasil mencapai suatu tujuan besar, ya, maka sebenarnya ini sudah menjadi sebuah kekalahan telak bagi orang-orang yang selalu mencoba untuk menghancurkan kehidupan kamu. Nah itu. Jadi dengan kata lain, balaslah perlakuan buruk dari orang-orang yang membenci kamu, yang ingin menghancurkan kehidupan kamu dengan kesuksesan kamu, teman-teman. Dengan kamu sukses, dengan kamu berhasil, tentu ini akan menjadi sebuah beban kehidupan tersendiri ya, teman-teman. Karena memang tidak dapat dipungkiri ketika kamu susah, ya ketika kamu menderita mereka senang bahagia, tetapi ketika kamu sukses bahagia, ya mereka tuh susah, nggak senang banget teman-teman, ya menderita. Nah itu kenapa? Karena aku melihat ada Ace of Swords. Jadi tidak hanya sebuah manifestasi ya tidak hanya sebuah potensi teman-teman, tetapi aku yakin ini akan menjadi sebuah manifestasi yang cukup sempurna deh, teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil sebenarnya. Apalagi ketika melihat perjuangan, pengorbanan dan doa juga mungkin ya, teman-teman. Seperti itu yang kamu lakukan selama ini. Oke. Next, poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan ya, finansial ekonomi dari teman-teman Sagittarius ataupun keuangan ya. Bagaimana nih kondisi keuangan kamu dalam pekan ini ya teman-teman? Apakah ada kabar baik ataupun mungkin kebalikannya ya? Oke, ya semoga ada kabar baik deh teman-teman dalam pekan ini. Dan nah pada kartu yang pertama aku punya Five of Cups ya, ataupun 5 cangkir. 5 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Mengenai tentang kondisi keuangan kamu ya saat ini dapat aku akui teman-teman. Mungkin ada ya beberapa teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang mengalami sebuah kekecewaan nih teman-teman ya. Sebuah kekecewaan terhadap hal apa? Oke. Ya tentu ya kekecewaan kamu mengenai tentang kondisi keuangan kamu yang nggak stabil saat ini. Terlihat dong ya teman-teman bahwasanya saat ini kamu sedang merasakan adanya sebuah masalah ataupun keuangan yang cukup berantakan banget, teman-teman. Jadi mungkin dengan kata lain, ada beberapa masalah yang sedang terjadi. Mungkinkah di sini kamu terjebak oleh hutang piutang, mungkinkah di sini ada seseorang yang menipu kamu dan lain sebagainya, teman-teman ya. Ataupun mungkin memang pada dasarnya kebutuhan kamu lebih besar, kemudian pemasukan kamu, income kamu nggak balance gitu ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Lalu bagaimana gitu ya? Dalam pekan ini bakal ada perubahan atau tidak? Seperti itu teman-teman. Oke. Dan pada kartu yang kedua, aku punya Five of Swords ya. Ataupun 5 pedang teman-teman. Nah, 5 pedang muncul hadir ya. Kartu ini selalu saja identik tentang adanya orang-orang yang memang dapat aku akui ya teman-teman. Bermanipulatif, orang-orang yang kesannya itu hanya ingin memanfaatkan kamu. Berarti itu tadi ya, lebih kepada kamu sering ditipu, kamu sering dimanfaatin gitu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ketika kamu ingin membangun bisnis ataupun hal-hal apapun, ya pada intinya ketika menjalin sebuah hubungan kerjasama dengan seseorang harus lebih berhati-hati banget, ya. Karena memang dari mereka lah yang menyebabkan menimbulkan adanya sebuah permasalahan gitu sih. Jadi kuncinya, intinya ketika kamu ingin membangun sebuah bisnis, ya sebenarnya nggak perlu nih, ya teman-teman nggak perlu sih kamu untuk membangun kerjasama dengan yang lain ketika memang kamu memiliki sebuah basic kemampuan yang sudah cukup baik, teman-teman. Ya. Nah kemudian pada kartu berikutnya aku punya Judgment. Nah ini yang aku maksud ya teman-teman, apakah ada peluang dan potensi nih? Ya mungkin mengenai tentang orang-orang yang toksik seperti ini, teman-teman harus lebih waspada dan berhati-hati hati-hati saja ya teman-teman. Harus lebih
memfilter banget sih ya kalau kamu memang ingin menjalin sebuah hubungan ataupun relasi bisnis kerja gitu ya. Nah, di sini aku melihat ada seperti doa-doa kamu yang akan terkabulkan, termanifestasikan. Nah, ketika adanya doa-doa yang akan terkabulkan dan termanifestasikan, teman-teman, tentu dampak hal yang akan kamu dapatkan adalah cukup mutlak ya, mengenai tentang kehidupan sosial ya, ataupun keuangan kamu nih. Ya, keuangan kamu bakal lebih baik, teman-teman. Ya, dalam pekan ini bakal ada perubahan walaupun mungkin ya tidak signifikan ataupun mungkin bisa jadi ada yang bakal berlimpah. Kenapa? Karena itu tadi adanya doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan, berarti kan ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu ya. Ketika ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu, aku yakin ya, secara energi kehidupan kamu akan jauh lebih baik nih, ya. Terutama mengenai tentang kondisi keuangan, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara dari teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga. Oke. Nah, aku di sini sudah punya 3 kartu, ada Death, ya, ada Two of Wands, dan ada The World. Nah, mengenai tentang kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman ya, aku melihat ada sebuah akhir di sini ya. Ya, akhir dari hal-hal yang negatif ke arah hal-hal yang positif. Artinya sebuah transisi kehidupan baru akan terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Oke. Dan kemudian di sini ada sebuah penyelesaian yang memang berhasil kamu lakukan. Mungkin bisa jadi ya kemarin memang ada masalah berat di dalam kehidupan rumah tangga kamu ya, seperti itu teman-teman, baik mengenai tentang konflik ya, kemudian baik mengenai tentang masalah ekonomi, nah seperti itu. Nah, kemudian di sini pada akhirnya apa yang mungkin menjadi harapan dari teman-teman Sagittarius ya, untuk lebih hidup bahagia mengenai tentang kehidupan rumah tangga, dan ya paling tidak kehidupan rumah tangga kamu akan lebih harmonis, lebih baik lah teman-teman ya. Secara kondisi ekonomi juga nanti bakal bagus. Amin ya. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara. Teman-teman Sagittarius yang saat ini, oke, sedang berpacaran. Oke, bagaimana kondisi kehidupan berpacaran dari teman-teman Sagittarius ya? Nah, di sini aku punya 3 kartu ya, ada Four of Wands, ada Strength, kemudian ada Kesatria Pedang di sini, teman-teman. Nah, mengenai tentang hubungan berpacaran kamu, teman-teman ya, aku melihat ada kabar baik di sini, terutama di tahun 2025 ataupun di bulan Januari ini ya. Aku melihat ya semuanya dapat teratasi ya, terlewati gitu. Setelah mungkin melewati fase-fase yang cukup sulit, pada akhirnya berhasil untuk menaklukkan sebuah keegoisan masing-masing dan ada sebuah kehidupan baru yang akan kamu jalani. Apa itu di sini? Ternyata potensinya mungkin kalian akan segera menikah, ya akan melangsungkan mungkin sebuah pernikahan ataupun pertunangan gitu deh teman-teman. Ya, yang jelas memang energinya sangat positif. Lebih kecenderungan sih seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, oke, dan single dad. Nah, aku punya Knight of Swords ya, ada Queen of Wands, dan ada Nine of Swords teman-teman. Oke, lalu bagaimana kehidupan kamu nih untuk teman-teman Sagittarius yang jomblo dan single ya? Aku lihat memang selama ini, mohon maaf banget teman-teman, sering banget kamu salah di dalam mengambil sebuah tindakan ya, ataupun memilih seseorang yang menurut aku kurang begitu tepat gitu. Sehingga terkadang ketika kamu memilih seseorang yang tidak begitu tepat, ya ujung-ujungnya memang selalu saja kekecewaan. Jadi di sini kamu harus lebih selektif, teman-teman, ya, dan tetap harus berjuang. Artinya harus menunjukkan juga hal-hal yang terbaik. Kamu ingin mendapatkan yang terbaik, ya kamu harus menjadi yang terbaik. Nah, itu sih sebenarnya ya. Jadi memang pada intinya ya, untuk masalah kehidupan asmara kamu, teman-teman, di tahun 2025 ataupun di bulan Januari tahun 2025 ini khususnya, ya sebenarnya masih dituntut untuk berjuang ya teman-teman, dan bersabar sih sebenarnya ya. Ya semoga deh kamu segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu pula ya teman-teman dalam pekan ini, amin ya. Oke, next. Poin terakhir ya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini, oke, sedang PDKT ya, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Nah, aku punya 3 kartu di sini teman-teman. Ya, aku punya The Devil, ada Nine of Cups ya, 9 cangkir, dan ada Eight of Swords ya, 8 pedang. Nah, yang pertama aku punya ini, The Devil.
kamu harus hati-hati, wajib hati-hati dan wajib waspada, teman-teman, ya, terhadap seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Aku melihat seperti ada energi guna-guna, ya, energi pelet mungkin seperti itu juga ya, teman-teman. Ketika, adanya energi seperti ini, jelas ini kamu bakal tunduk, kamu akan selalu mengingat dia nih, teman-teman, ya. Seakan-akan memang, kamu selalu risau gitu ya, teman-teman, gelisah gitu, takut, ya ingin selalu melihat, selalu membayangkan wajahnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, ya adanya energi ini teman-teman, sepertinya memang ini menggambarkan tentang adanya sebuah bentuk ya, potensi bahwasanya, seperti apa ya, ingin manfaatin gitu loh teman-teman ya, ingin menguasain, ingin manfaatin. Nah itu, ya. Jadi ketika kamu merasa kamu kok aneh gitu ya teman-teman, kamu merasa ada hal-hal yang aneh, banyak hal-hal yang aneh yang sedang terjadi di dalam kehidupan kamu yang mungkin awalnya kamu nggak tertarik sama sekali dengan ini orang gitu sih, tetapi kenapa akhir-akhir ini, kamu tiba-tiba memikirkan dia selalu, gitu, ya. Dan ternyata ini, ya, ketika memang tujuannya itu nggak benar, teman-teman, maka ya ujung-ujungnya kamu yang bakal dikendalikan dan mungkin setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan, potensi peluangnya bisa jadi kamu akan ditinggalkan, teman-teman. Jadi harus benar-benar hati-hati banget di sini, ya, teman-teman. Mungkin proteksi yang harus kamu lakukan di sini adalah, apa ya, mungkin lebih perbanyak doa deh, ya, dan mungkin mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, ya. Oke, agar kamu selalu terhindar dari energi-energi black magic guna-guna apapun gitu ya, gitu sih. Ya mungkin memang tidak semua ya teman-teman. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya dari teman-teman Sagittarius. Nah, yang pertama aku punya tanggal 25, tanggal 1, tanggal 10, tanggal 8, 21, 31. Kemudian aku punya tanggal 11, tanggal 2, tanggal 30, dan yang terakhir di sini aku punya tanggal 17, 16, dan tanggal 13. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.